kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dengan aku, Violeta Shivara Suara dari kelas 9C akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini juga kita kedatangan teman Spenfora lagi yang dalam cabang olahraga bela diri yaitu silat. Penasaran gak sih? Langsung kita kenalan yuk. Hai. Halo Vio. Boleh dong dikenalin? Perkenalkan, nama saya Muhammad Calvin Dava dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Rego Thomas Bernardo dari kelas 9G. Halo guys, gimana nih kabarnya pada hari ini? Baik, saja. alhamdulillah. Luar biasa, Allah. Oh. Oke, nah kemarin kalian ini habis ikut lomba nih ya. Yoi. Nah, itu event apa sih? Kita ikut eventnya UNER, yaitu PSE, UNER Cup. UNER Cup. Ya. Yang Diselenggarakan oleh PSHT. Berarti kalian tandingnya tuh di UNER juga. Ya. Iya. Wow, dapat juara berapa nih? Kalau saya sih dapat juara 3 ya. Ya jelas, kalau saya juara 1. Oh iya, juara 1 banget nih, juara 3 juga. Keren sih ya, kalian keren banget gitu. Oke, ini tuh kalian tuh lomba di kategori apa sih? Kita main di kategori factor ya. Factor. Emang kalau kategori itu ada kategori apa aja sih? Kita dibagi menjadi kategori factor dan seni. Lalu seni dibagi lagi jadi seni tunggal, ganda, sama regu. Kalau kalian ini? Kalau kita factor. Kita factor itu adu fisik. Ya. Jadi kemarin tuh berarti adu fisik sama yang lain. Iya. Ya. Kira-kira tuh dari perguruan apa? Sama berarti ya? Sama PSHT. Di event ini kita main sama yang sama perguruan. Sesama perguruan. Iya. Jadi yaudah mainnya sama anak Iya, PSHT. sama Iya. anak PSHT juga. Tapi apa itu saling kenal nggak sih kayak gitu tuh? Ada yang kenal, ada yang enggak. Kalian itu pas waktu lomba event ini, kalian itu membawa nama SMP Negeri 4, silatnya SMP 4 atau PSHT? Kita membawa nama rayon SMA Negeri 4. Sama bawa nama PSHT juga. Iya. Jadi kayak keren gitu ya. Yoi. Mayan lah, mayan. Gimana sih perasaannya bisa dapat juara 3, juara 1 tuh udah keren banget kan? Gimana sih perasaannya? Kalau saya sih agak mengecewakan ya, karena tidak sesuai ekspektasi yang saya bayangkan selama ini. 2 event juara 3 saja terus. 3. Tapi kan yang penting masih dapat juara gitu loh. Ya, Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukuri. masih diberi keselamatan ketika bertanding kan. Kalau Rego? Kalau aku pertama kali tanding sama langsung alhamdulillah juara 1 ya. Pasti seneng dong. Ya seneng dong. Langsung. Berarti sebelumnya emang nggak pernah ya ikut tanding-tanding? Sebenarnya mau sebelum UNER ini sebenarnya ada event, tapi aku nggak bisa ikut karena kelebihan berat badan. Ya, saya juga nggak bisa ikut gara-gara telat daftar. Kok bisa telat daftar tuh gimana gitu caranya? Kok bisa telat daftar itu? Masa nggak tahu? Itu daftarnya gara-gara ini Oh, dia sakit waktu itu. sakit. Sakit. Iya, jadi kayak kan kalau kita nggak bisa datang kan, jadi Iya. kita nggak bisa daftar waktu itu, jadi nggak bisa ikut. Padahal kalian itu udah nyiapin, Udah siap semua. tinggal daftar doang tapi nggak daftarnya Enggak. karena telat. Iya, udah latihan lama, tinggal daftar doang malah sakit. Berarti belum rezeki kan? Tapi kan udah jadi juara 3 ini udah keren banget loh. Juara 1 juga. Iya. Tambah keren. Tambah keren lagi. Tambah keren. Sekarang tuh sejak kapan sih ikut silat? Kalau saya dari kelas kayak yang di sini tuh dari kelas 1 SMP ya. Oh, maksudnya kayak sebelum SMP gitu apakah udah ikut silat juga? Pernah ikut tapi nggak lama, sama pernah ikut cabur lain yaitu karate. Oh, jadi emang di bela diri ya Alvin ini. Ya, begitulah. Pak Rego. Kalau aku juga hampir sama aku, tapi ikutnya dari awal kelas 8. Habis gitu sebelum SMP ini juga pernah ikut cabur lain sama karate juga. Oh, jadi kan nih emang udah bertemannya tuh dari lama atau? Enggak. Kita beda persatuan lagi di karate. Oh, Kita kenal dari kelas 7 juga. Iya. Awal juga. gara-gara silat itu ya? Iya. Iya. Nah juga satu perguruan nih. Satu. Iya. Sama. Kan
Namanya juga persaudaraan. Persaudaraan. Setia hati Trate. Waduh, keren ya guys mereka ini. Aduh. Nah, karena kan ini banyak banget ya cabur bela diri gitu. Kenapa kalian milihnya malah silat? Yang kalian tekuni sampai sekarang kan? Kenapa tuh? Prestasinya menarik dan ingin mencari persaudaraan juga sih. Basic lah. Ya kalau aku pengen meneruskan bela diri asal Indonesia yang asli itu kan pencak silat. Ya. Makanya itu daripada apa? Di karate juga persaingannya itu besar. Ketat. Sebentar, kalau misal kayak misal lagi match gitu kan, itu namanya apa sih tempatnya itu? Gelanggang. Gelanggang. Kalau di silat tuh namanya gelanggang. Iya. Itu sulit gak? Kalau misal terjun di situ tuh sulit gak? Deg-degan sih ya, deg-degan banget. Sulit gampang. Yang sulit itu jaga berat badan sebelum pertandingan. Sulit banget. Iya. Diet berarti. Iya, itu dietnya main brutal ini. Kalau yang nurunin itu sulit. Kalau yang naikin biasanya gampang. Gampang kan tinggal makan doang, tinggal makan doang. Yoi. Yang nurunin itu yang susah. Kita Mengurangi nasi lah. jajan, Es teh. TS itu paling dihindari. Paling banget. Berarti itu Iya. penderitaan kalian. Paling penderitaan. Paling menderita itu mengurangi berat badan. Ya, saya disiksa. Berarti kamu selama ini merasa tersiksa, Vin? ayo. Tidak begitu ya, tidak begitu maksud saya. Nah, Tetap suka. tetap suka. Namanya proses kan, siapa yang Oh gak iya, suka? betul. Nikmati aja prosesnya. Justru di setiap proses enak. Terus kalau misal kalian nih, kalau misal mau ada event nih ya, Iya. itu tuh persiapan kalian buat latihan-latihan pada event ini itu berapa lama sih? Pak, kita untuk pertandingan mendatang ini kita bakal nyiapin benar-benar siap karena kita nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Kalau di event ini, di event UNER ini persiapannya kita cuma gak sampai 2 bulan, 1 bulan. 1 bulan lebih lah. Emang kalau biasanya tuh lebih dari 1 bulan. Bisa lama Lebih. sih. Bisa lama. 2 bulan lebih bahkan Iya. biasanya. Kenapa kok kalian seperti menyepelekan pada event ini? Kita nggak menyepelekan, kita berusaha percaya diri. Oh iya. Kita mencoba apakah kita bisa sendiri? Ternyata jawabannya seperti ini. Tapi ini sudah bagus loh. Iya, sudah. Sudah bagus Mas Alfi. Iya, sudah Sudah, bagus Mas Alfi, iya, sudah iya. seperti itu. Bersyukur dong. Iya, Pak. alhamdulillah masih diberi keselamatan lagi ya kan. Emang pernah cedera ya gitu? Wah, kalau cedera ya namanya juga fighter kan. Iya, fighter. Pasti Konsekuensinya kan pasti cedera. Iya. Kalau kalian pribadi nih pernah atau sering malah? Cederanya itu bukan waktu tanding. Waktu latihan malah. Oh iya? Iya. Jadi kita tuh lebih baik latihan itu kayak digempur waktu tanding itu kita udah siap. Iya. Jadi tinggal fight, bener-bener fight. Apa yang udah dipelajari langsung main. Tuh jadi emang ya sakit-sakitnya tuh ya pas di latihan Iya, ya. Iya. latihan. Udah matang pas waktu Udah di eventnya gitu. Terus emang kalian tuh kalau misal latihan tuh di mana sih? Kita latihan di sini di SMP Negeri 4 Surabaya. Kalau ada latihan tambahan kita ke UNER. Tahu kemana gitu. Kalau kemana gitu tuh kemana biasanya? Selain di UNER dan Waduh, SMP. Ayo. Bisa kita gabung sama Speka, bisa. Oh iya. Bisa. Jadi Waktu itu pernah gabung ya. Iya. Pernah gabung. Latihan gabungan Iya. gitu. Terus pernah nggak sih kalian itu cedera terus itu bener-bener yang cedera berat gitu loh sampai kalian nggak bisa buat ikut tanding? Pernah nggak? Enggak. Alhamdulillah belum pernah. Dan jangan sampai sih. Jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Bahaya. Tapi Bahaya banget. kalau misal kalian cedera pas latihan nih, Ya. itu tuh caranya nyembunyiinnya tuh gimana? Maksudnya kayak pasti nervous kan ya, di mana nih itu Iya. cedera padahal di sini mau lomba gitu kan. Itu gimana tuh? Kalau kita biasanya itu cedera itu bukan mendekati hamin pertandingan. Jadi misalnya seminggu lagi nih kita pertandingan, kita itu menghindari latihan yang beradu fisik. Jadi kita tuh latihannya cara kayak apa? Gimana sih cara ambil kesempatan dalam waktu gini gitu. Latihan ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja kalau cedera paling itu mungkin sebelum latihan, jauh Iya. sebelum kita gempur semua. Iya. Jadi kalau mau mendekati pertandingan H-min berapa gitu kita mainnya di ini mempelajari teknik. Nah, Teknik kan. kalau misal kalian mau lomba nih kan pertandingan, itu bagian apa aja yang kalian fokusin? Fisik. Fisik pasti.
Fisik. Pertama fisik, kedua teknik. Teknik juga penting, lumayan penting sih. Penting banget. Kayak semua penting deh kan. Bisa juara 1 nih sama juara 3. Iya. Terus yang kalian siapin buat event ini tuh apa aja? Ini nggak terlalu berat. Iya. Ini masih dibilang ringan ya, Vin ya. Iya. Yang Pasuruan ini yang menurut saya lebih Pasuruan susah ya. tersiksa banget. Ya, saya. Oh iya. Bobotnya Ya. over. Saya over di 5 kilo kalau nggak salah. Oh, but ini event sebelum ini gitu. Iya. Iya, event di ini. yang Event Pasuruan ini. ini. Iya. Oh. Tuh, Oh, ini beda ya? Beda. Ini Pasuruan, yang ini Uner, Uner. yang kuning itu Uner. Oh. Kenapa tuh kok bisa berat banget tuh? wah itu jaga pola makannya yang nggak teratur itu. Karena kan panik kan mau tanding gitu, jadi pola pikir nggak main, maunya makan aja gitu. Makan aja, udah makan terus BB over. Over pas latihan itu disiksa. Sa- Jadi joggingnya yang standarnya kita 10 menit, dia 30 menit gitu. Ya saya pakai double waktu Double, itu jas dan hujan, sama jaket. jaket bomber yang tebal itu, dan sama dijemur. Bener-bener tersiksa ternyata ya. Bener, saya nggak minum es, nggak makan. Udah. Nggak makan? Enggak, saya ngurangi makan saya. Karena saya panik waktu itu. Oh, jadi kayak udah nggak makan itu berarti Ya, udah. namanya itu apa tuh namanya? Tapi itu salah, bikin menambah penyakit itu. Habis pertandingan sakit. Saya Sakit. sakit-sakitan terus sampai sekarang. Sampai sekarang? Yang biasanya Alvin harus jaga berat badan itu tambah turunnya kebablasan. Iya, jadi turun over. Oh iya? Turunnya kebablasan Iya, banget. kan seharusnya kan turun berapa kilo, habis itu langsung turun 10 kilo. Jadi barat Alvin itu tanding 1 minggu sebelum tanding itu harus Turun 4 turun 4 atau 5 kilo. Contohnya Alvin bobotnya 60. Jadi seminggu sebelum tanding bobot Alvin itu harus 55 atau 55 atau 54 cari amannya ya. Iya. Itu 54. Setelah 54 satu minggu tanding itu turun terus bobotnya Alvin. Nggak bisa naik udah. Jadi udah stuck di situ Iya, terus. kayak Ya, sekarang- jadi lambung itu kayak mengecil, terbiasa makan porsi diet itu tadi. Sekarang juga susah buat naiknya, jadi stuck di situ aja. Kadang-kadang juga turun, nggak teratur pokoknya. Tapi berarti sekarang itu udah nggak mengurangi makan dan nggak makan itu. Lebih Alhamdulillah makan ya sekarang. Makan sekarang. Agak tambahin lagi porsinya. Bulking ya, bulking. Kita ngebalking. Mau nyari aman di kelas bebas. Kelas kalian tuh maksudnya emang ada kelas lain bebas? Ada kelasnya itu pakai alfabet. Contoh kayak A, B, C gitu. Iya. Seterusnya. Dari alfabet C terkecil berarti juga BB terkecil. Itu tuh perbedaannya kayak dari Bobot. Iya. Jadi- Contohnya kelas Oh. A itu 30 sampai 35, kelas B itu 36 sampai 40. Iya. Seterusnya gitu. Juga ada perbedaan setiap ini ya apa? Beberapanya itu cara mainnya beda-beda. Kalau BB terkecil itu mainnya di speednya main Kenceng semua. Iya. Jadi kayak ibarat kalau kita itu kan kelas bebas. ya. Kita nendang itu kayak kita yang mental. Iya, kita masukin aja. Iya, kayak huk, langsung Iya. semua power itu dikeluarin. Tapi kalau kelas kecil-kecil Kecil itu kayak pak. Jadi penting kena body aja, kena sasaran gitu kayak. Tapi cepet tendangannya cepet. Tapi cepet. Kita nggak bisa nilai. Jadi kalau kelas berat ketemu sama kelas kecil, itu kelas kecil kalahnya itu di power. Kita kalah di speed. Kalau kelas berat kalah di speed. Walah. Iya. Jadi itu perbedaannya ya. Iya. Terus kalau kalian misal kalau kalian latihan nih, apakah tuh ada kayak gerakan-gerakan tersendiri atau gimana gitu, ada nggak sih? Paling teknik yang belum kita kuasai itu dilatih lagi. Iya. Kalau gerakan yang spesifik nggak ada sih. Nggak. Paling kita ya kayak tadi, kita kan kelas bebas. Iya. Minusnya itu di power, di speed. Iya. Jadi kita ngelatih speed kita terus. Sama melatih teknik-teknik menjatuhkan Ya. yang lebih berpower lebih dari kita. Karena kan kita kan bobotnya besar. Iya. Jadi kekuatannya juga butuh yang besar banget tau Iya. buat. Mm. Contohnya kita ngangkat 65 kilo gitu. Iya. Dek gelanggang itu 65 kilo diangkat pakai 2 tangan tuh ini. Jadi ya itu sih Sat- dilatih. Satu tangan megang kaki, satunya megang body. Iya. Jadi kayak ini megang kaki, ini megang body diangkat gitu terus. Ya itu yang susah itu. Beratnya
nggak main-main. Itu termasuk latihan kalian ya? Iya. Iya. Sama juga jaga kekuatan kaki kita. Iya. Karena kalau musuh nggak bisa ngangkat kita, pasti yang ditendang itu kaki. Iya. Jadi kaki itu kayak disapu gitu buat jatuhin kita. Kalau kaki kita kuat, pasti kaki kita itu nggak bakal kena sapu itu. Keseimbangannya kurang loh. Kalian pernah nggak sih tapi dapat musuh tuh yang lebih berat daripada kalian? Maksudnya kayak bener-bener susah banget. Dan itu di event mana? Kalau saya di Pasuruan. Tetap di Pasuruan. Tetap Pasuruan. Karena pertama kali main kan, pikiran masih kacau, nggak tahu mau ngapain. Udah pokoknya tembak aja. Apa aja yang dilakuin, kita nggak jelas. Kalau aku sih di event UNER ini ya, soalnya kan baru pertama kali tanding. Di event UNER ini di partai finalnya itu sebenarnya bobot kita sama, cuma bedanya di tinggi aja. Dia lebih pendek, jadi lebih berisi. Kalau aku kan lebih tinggi. Jadi aku harus tahu cara itu gimana biar bisa jatuhin dia. Caranya itu main dekat gitu aja. Gimana tuh? Kalau Alvin kan sama-sama tingginya. Kalau di UNER itu. Jadi Alvin itu harus muter mainnya. Iya. Jadi kita harus ibaratnya membelakangi lawan buat nyari titik vitalnya. Cari titik butanya lawan gitu lah. Kalau Alvin. Nah, kalau aku itu harus jaga jarak sama dia. Karena kan jangkauanku lebih panjang daripada dia. Ya itu sih lebihan itu ya paling cuma bobotnya, beratnya itu di ngangkat itu. Iya, itu lumayan kerasa banget. Jadi sing paling berkesan musuh itu perasaanku itu di final tadi, karena itu tertinggal 5 poin terlebih dahulu. Itu babak terakhir. Jadi silat itu satu pertandingan 2 babak. Satu babaknya itu 2 menit. Nah itu di babak terakhir itu aku dapat kaki dia, jadi langsung tarik banting. Dan itu di situ aku lihat poin, dia 8, aku 7. Dapat poinnya jadi 10 poinku. Jadi emang nggak sadar gitu ya? Nggak sadar. Enggak. Saya juga nggak sadar waktu itu, waktu di UNER ini. Perasaan poinnya unggul, tapi karena pelanggaran, poin kan turun. Akhirnya tinggal berapa? Selisih 1 poin. Dia menunggu, saya menunggu, sama-sama menunggu. Terus habis. Loh, berarti sempat kena pelanggaran berarti Alvin ini? Iya. Kenapa itu pelanggarannya? Saya narik body dia. Jadi di peraturan kita itu nggak boleh narik body. Iya. Di SMP itu nggak boleh narik body. Iya. Baru di SMA baru boleh narik body pakai peraturan baru soalnya. Iya. Saya 2 kali narik bodinya, 2 kali pelanggaran. Oh, terus apakah kalian ada keinginan dan niatan untuk mengikuti event selanjutnya? Pasti ada pasti. lah, pasti. Kita pengen lebih baik daripada yang Ini masih kurang banget, masih kurang Belum dari puas, cukup, belum puas. Saya belum puas sama sekali. Kira-kira mau di event mana nih? Masih belum tahu atau? Belum tahu. Pasti. Tapi kalau aku pencapaian tertinggi pengennya main di SEA Games. Pasti mewakili nama Indonesia dong. Ya, aminin dong. Amin. Terus target event kalian untuk selanjutnya tuh apa? Target event selanjutnya Paling kita berusaha buat menang di lomba-lomba berikutnya, agar nanti kalau kita SMA main di prestasi itu ya sudah terbiasa. Iya. Karena beda prestasi sama pemasalan. Ini kita kan main di pemasalan. SMP masih pemasalan. Prestasi, di SMA baru SMA seterusnya baru prestasi. Di SMA juga bisa sih main prestasi. Perbedaannya tuh apa tuh? Kalau pemasalan ya, pemasalan itu ibarat aku itu di pemasalan ini main 2 partai, jadi langsung main semifinal. Kalau prestasi itu kayak dibagi dulu, diseleksi dulu, habis itu baru ketemu di 8 besar kalau kita menang bisa next lagi. Gitu. Terus kalau misalkan pasti kalian ini kalau misal lomba ya, nunggu giliran kalian buat main. Itu kan mungkin pasti ada rasa down, kayak nervous gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh cara kalian buat bangkitin rasa semangat, percaya diri? Tarik napas.
tarik nafas, Tarik nafas. lupakan segalanya. Memang selama ini kalian nggak tarik nafas. Tarik Tarik nafas sih, nafas. tapi kayak kita ini kalau mau tarik Tarik nafas, inget ada medali yang harus dicapai. Oh gitu. Iya. Terus ada nggak tips and trick buat teman-teman buat bisa berprestasi kayak kalian gini? yang pasti ilangin rasa grogi biar kita mainnya itu kayak lebih plong, Iya. lebih santai. Lebih santai, pikiran lebih nggak kemana-mana. Iya. Dan yang satu lagi jaga fisik sih. Iya. Sama, tetap jaga fisik. Itu kalau di bela diri itu yang tentunya pasti jaga fisik. Jaga fisik itu penting, kondisi, kesehatan, penting itu. Nah, support system buat kalian tuh siapa aja nih? Pasti kan nggak mungkin dong nggak ada support system. Pasti ada dong yang nyemangatin kalian di balik layar. Oke. Kalau saya sih ya dari keluarga sama teman-teman sekolah ya kan. Itu aja. Oh, teman-teman kelas 9C. Iya. Terima kasih buat 9C. Oh ya. Di kamera dong. Terima kasih buat 9C atas dukungannya sama ini ya. Saya udah dapat ini. Terima kasih ya. Mantap. Kalau aku sih pasti orang tua. Orang tua juga dukung banget soalnya kakak juga pernah berprestasi di karate, bawa nama Surabaya juga. Wow. Jadinya ekspektasi orang tua itu ngedukung lah ibaratnya. Nggak mau anaknya cedera atau yang lainnya, itu support sistemnya pertama orang tua, yang kedua temen juga pasti anak-anak 9G. Makasih Rek. Dukung aku ya. Mantap lah ya. Mantap lah ya. 9C mantap pokoknya. Oh, 9C mantap. Mantap. 9G mantap. Mantap. Juga anak-anak silat juga pasti Iya, itu. pasti. Dukungannya terima kasih. Dukungannya besar banget anak-anak silat itu. Iya. Kalau kalian lagi latihan gitu emang dilatih sama siapa sih? Ada pelatihnya sendiri? Ada. Pelatihnya itu juga alumni. Oh, Ya, alumni di Spenvara, sini. ya. Contohnya kayak pelatih yang tua juga ada dari tahun 99 lebih Itu juga ada. juga ada. Berarti kalau kalian udah mau jadi alumni, kalian jadi pelatih di sini. Pasti. Pasti. Mengabdi. Mengerti? Tetap cinta Spenvara. Tetap cinta Spenvara. Tetap cinta Spenvara. Silat Spenvara tuh namanya apa? Arsepat. Arsempat. Arsempat. Itu- RSH SMP Papat. Apa? RSH SMP Papat. Oh, RSH itu. Arek SH Setia Hati. SMP Oh. Papat. SMP Papa. Kan Jadi- kita kan PSHT, Persaudaraan Iya, Setia Hati Terate. Berarti kayak anak-anak PSHT itu setia hatinya. Setia Setia banget. jelas. Pasti ada setia hati itu pasti setia semua. Setia banget. Pasti semua. Cuma minus ada yang minus aja. Apa minusnya? Muka juga bisa. Minus. Minus. Tapi banyak juga yang ganteng. Plusnya ada yang ganteng. Banyak Banyak sih yang ganteng. ganteng, yang ganteng. Anak PSHT banyak sih ganteng. Iya. Banyak gitu ya. Karena kita di pantai kan di latihan. Ya, kita pantai latihan. Jadi ya begini bukan diisi baca. Ya mohon dimaklumi kalau kita hitam. Iya, banget emang belum bisa juga. Wandik malu tuh. Nah, kalian ada nggak kayak pesan-pesan gitu buat adik-adik yang ikut silat terutama di silat Arsempat ini? Pesan-pesan gitu buat mereka. Untuk adik-adik saya, jangan lupa ya tetap semangat latihan, jangan suka bolos, tetap ya. Pokok gitulah ya, tetap semangat. Kalau dari aku sih tetap semangat aja Rek, nikmati prosesnya. Dan juga toh kita juga ikut lomba-lomba gini. Enak deh, sumpah. Enak. Enak. Nikmati aja prosesnya, terus gak usah dipikir, gak enaknya gak usah dipikir. Nikmati prosesnya Iya. intinya. Gak ada hasilnya, gak bakal. Yang Pasti nggak ada enak, hasilnya. yang nggak enak itu jangan dipikir, enak aja yang dipikir. Terus harapan buat kalian ke depannya gimana nih? Harapan ke depan ya jadi lebih baik aja sih. Basic. Lebih baik dari baiknya baik. Iya, lebih Iya, baik dari baiknya lebih baik. baik dari baiknya baik. Iya. Iya. Yang baik. Yang baik. Baik apa ya? Baik what? Baik semuanya toh. Baik Semuanya semuanya. dong. Oh iya, kalian ini emangnya ikut silat ini tuh juga buat masuk ke SMA gitu. Kan Iya. ini kan prestasi kan. Ya. Ya najanya juga itu sih. Targetnya juga itu, tapi kalau di silat ini ada minimal. Prestasi yang didapatkan. Iya. Contohnya kalau
kita ikutnya di Kejurnas kayak di event Pasuruan ini. Kalau ketemu sama orang yang kayak main di PON, Popda, kita kalah. Kalah jauh. Kalah jauh. Kalah jauh. Jadi yang buat kita semangat ikut silat itu ya ngejar prestasinya tadi. Iya. Tinggi eventnya, tinggi aja. Eventnya. Jadi biar lebih gampang masuk ke jenjang berikutnya gitu. Iya. Jadi kalian tuh harus masih berjuang, sangat-sangat berjuang untuk mendapatkan prestasi demi masuk SMA negeri. Iya, masih kurang banget. dari itu, kurang dari cukup ini. Iya. Masih jauh dari kata kurang malah. Jauh. Kurang itu segini, kita masih segini. Di bawah meja ini malah. Di bawah meja ini malah. Meja ini ya. Kan nggak bisa kelihatan ya di sini. Iya. Jadi ya imajinasi kalian aja ya. Imajinasi kalian. Kita sembunyikan aja prosesnya, nanti kalian lihat hasilnya. Ya. Tetap hasilnya yang kita tunjukkan. Prosesnya sih ya nggak mau lah. Nggak mau lah ya kali. Sombong ya. Iya. Tetap hasilnya. Oke. Terus harapan untuk Ars 4 dan sekolah nih. Harapan buat Ars 4. Yang pasti kita nggak mau Ars 4 itu kurang dari ini. Kita mau Ars 4 itu jauh dari saat ini. Bahkan kalau bisa Ars 4 itu jadi tembus, ya jadi Ryan yang terkenal. Ryan terkenal juga, bisa tembus juga ke event-event besar. Yeah. Jadi dikenalnya bukan pertama. Jadi kita pengennya dikenal dari ini Mas Alvin dari Ars 4, dari SMP 4. Ini Mas Rego dari SMP 4. Kita nggak mau kayak ini loh Mas Alvin atlet silat. Kita juga mau bawa nama Ryan kita. Ars 4 nih. Ars 4 sama SMP 4 ini. Ya kebanggaan banget nih. Iya. Alma mater. Iya. Kita itu kan ya gini dia. Di SMP 4, di SMP 4 ya kan. Jadi bangga ya kalian jadi bangga. Soalnya kan awal mula kita ikut tanding, ikut lomba, ikut segalanya kan di SMP 4 ini. Iya. Berkesan lah SMP 4 ini ya. Berkesan lah. Berkesan banget buat kalian. Banget. Apalagi perguruannya ya kan? Iya kah? Ya, begitu. Kan emang setia hati. Setia hati. Kita nggak bakal lepas dari ini ya kan. Tetap setia hati. Oke, terima kasih ya teman-temanku yang setia ini sudah membagikan cerita-ceritanya di podcast episode kali ini. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye. Sampai jumpa lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bye.